Shalom. Haleluya. Senang sekali saya berada di tempat ini kembali setelah hampir 11 tahun Bapak Ibu. Saya meninggalkan GBT pada tahun 2010. Waktu itu posisi masih dokter umum Bapak Ibu dan bukan siapa-siapa. Amin. Tapi hari ini saya kembali, saya sangat bahagia sampai terharu menangis. Memikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya teringat dulu waktu ini ada oma saya, Oma Rin. Saya anak asli Ternate, didikan GBT Ternate. Saya teringat waktu tadi saya duduk di situ, saya melihat di tempat ini, posisinya sebelah sini. Saya sering berdiri menjadi singer waktu sekolah minggu dan Natal sekolah minggu. Dulu. Dan mungkin beberapa jemaat saya lihat di sini sudah kenal, mungkin ada yang wajah baru. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Gerald Tore, spesialis penyakit dalam. Saya saat ini bekerja di 2 rumah sakit swasta di Jakarta. Yang satu rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, grup. Dan yang satu di daerah Cibubur. Saya sedikit terharu dari tadi melihat kenangan-kenangan yang indah. Kenapa? Karena saya putra asli Ternate, asli didikan GBT. Terutama kalau sakit, saya lihat Palisar, saya teringat satu sosok Bapak Ibu. Saya kenal dulu ada satu gembala di sini, pendahulu, namanya Opa WM. Kalau saya panggil, dulu tiap kali sakit pasti telepon. Opa WM, ke rumah dong telepon, berdoa. Dan setelah itu sembuh, Bapak Ibu. Mungkin terlalu sering sakit kali ya jadi dokter. Haleluya. Tapi, saya sudah menikah. Punya 1 orang istri, 1 aja tidak cukup Bapak Ibu, kadang sakit kepala, kadang-kadang pagi 2 Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba cari 2, 1 aja udah puyeng. Amin. Saya punya 2 orang anak, yang satu usia 4 tahun, yang satu coming soon, tahun depan, bulan Maret. Saya memulai kisah, kalau saya cerita kisah saya dari awal sampai akhir, rasanya waktu tidak cukup dan akan mengambil waktu khotbah dari Pak Pendeta. Jadi saya skip saja. Nah, saya mulai dengan masa sekolah saya. Tapi sebelum masa sekolah saya kembali bagaimana kisah saya bisa sekolah Bapak Ibu. Memang Tuhan mengatur semua itu indah. Kalau keluarga saya tidak memiliki masalah, saya tidak akan kembali ke Manado tahun 2011. Jadi saya praktek di Jailolo 2010. Dengan kondisi medan yang sangat berat. Namun setelah kira-kira saya berpikir, kenapa ya saya bisa di situ? Ternyata Tuhan memiliki maksud yang lain. Biar saya ditempa. Orang yang ditempa itu akan tahan goncangan Bapak Ibu. Biar tidak manja. Ntar kena badai topan langsung goyang. Nangis meninggalkan Tuhan. Wah, ya. Saya dibawa Tuhan kembali ke Manado tahun 2011. Melalui suatu masalah, ibu saya ditipu orang, jadi harus membayar utang dan saya harus mendampingi ibu saya waktu itu. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, tapi waktu itu menjadi dokter umum. Memang jalan Tuhan tidak ada yang tahu. Itu pun saya hampir tidak diterima di rumah sakit tersebut. Kenapa? Berkas saya tidak ada, padahal udah kirim. Jadi dihilangkan. Tapi memang kalau memang sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutup Bapak Ibu. Saya dipanggil, ada kenalan, ini udah daftar, udah. Tapi gak dipanggil tuh, ditelepon, dicek, berkasnya gak ada. Oh iya kamu diundang di Bali cepat untuk interview dari HO, Head Office. Habis itu saya masuk, kerja sebagai dokter umum kurang lebih Maret 2012 sampai Desember 2014. Saya berhenti kerja karena mau sekolah. Nah, perjuangan sekolah saya ini luar biasa Bapak Ibu.
Saya sekolah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, percaya atau tidak Bapak Ibu. Waktu itu saya sudah berpikir, saya nggak punya uang untuk sekolah, sekolah mahal, spesialis mahal. Kayaknya saya berada di payung yang tepat karena ownernya sering bolak-balik Manado 2 minggu sekali naik private jet. Kayaknya saya akan melipir ke manajemen deh karena nggak punya uang. Tapi ternyata Tuhan berbuat lain Bapak Ibu. Tuhan berbuat lain. Datanglah orang-orang yang dikirim Tuhan. Kalau kita ingat kisah Musa, itu namanya burung gagak. Tapi ini bukan burung gagak yang datang Bapak Ibu ya, ini orang. Saya ditawarin, kamu mau gak sekolah? Wih, mahal, gak apa-apa, kita sekolahin. Oke, saya sekolah. Saya mendaftar dan saya tahu diri, walaupun mau disponsorin orang tahu diri. Saya mencari sekolah yang SPP-nya murah. Saya tes lah di Surabaya. 2 kali tes Bapak Ibu tidak diterima. Dengan SPP waktu itu hanya 10 juta saja. Paling murah. Tidak diterima. Apakah kecewa? Pasti kecewa. Tapi saya bukan tipe orang yang patah semangat Bapak Ibu. Dosen saya, guru saya yang sangat baik kepada saya mengatakan, ya sudah, mau gak kamu saya rekom ke Bali atau Semarang? Itu teman saya, kayaknya lebih mudah deh. Oke, saya bilang gak usah deh dok, saya di Manado aja. Manado Bapak Ibu SPP-nya 24 juta. Luar biasa. Kenapa saya menghindari Manado? Karena itu. Karena kenapa? Tahu diri. Dibayarin orang, saya carilah yang paling murah. Ternyata Tuhan tidak Bapak Ibu. Saya diizinkan masuk ke Manado dengan berbagai perjuangan. Akhirnya saya masuk sekolah. Saya sekolah, saya tepat selesai, tepat waktu walaupun dengan liku-liku. Liku-likunya apa Bapak Ibu? Saya waktu itu sekolah sih sebenarnya mulus-mulus saja Bapak Ibu. Cuman ini pesan saya kepada anak muda. Kalau tidak belajar, terus maju ujian, jangan coba-coba bilang, oh kita berdoa sudah, nanti Tuhan kasih hikmat. Jangan harap. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Dan orang Manado bilang buta-buta. Karena teman bilang, mari sudah, kita belum siap, mari sudah, terapa-apa. Tidak apa-apa, gak masalah. Ya sudahlah, karena berteman baik, mereka sudah siap, saya belum siap, belum belajar betul. Akhirnya benar Bapak Ibu ujian tidak lulus sekali. Kecewa? Sedikit, tapi sadar dan tahu diri. Saya adalah tipikal orang yang di tempat Tuhan untuk selalu berpikir positif. Saya selalu di tempat Tuhan berpikir positif, selalu mengucap syukur. Dan saya katakan Tuhan, oke, ini salah saya loh Tuhan. Saya tidak siap sama sekali. Jadi ya bukan salah Tuhan gitu loh. Jangan berpikir, oh ntar Tuhan kasih hikmat, malaikat bisik-bisik jawabannya apa. Itu jangan coba-coba Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak sekolah yang mau ujian, terus datang ke gereja, Pak Pendeta tolong didoakan. Didoakan saja tidak apa-apa, tapi tolong belajar. Ntar kalau tidak lulus, ntar bilang, doa Pak Pendeta kurang mujarab. Emang Pak Pendeta dukun, hati-hati ajaran-ajaran, kadang-kadang banyak ajaran, oh nanti malaikat bisik, nanti kalian, kan banyak kesaksian gitu, oh nanti tiba-tiba handphone saya hilang, tiba-tiba malaikat datang bawa. Emangnya malaikat pembantu Bapak Ibu? Walaupun memang malaikat mendampingi kita gitu. Nah selang waktu itu, saya akhirnya sadar, terus ya sudah belajar giat mati-matian. Nggak tahu berapa banyak Paramex yang habis di atas meja dan berapa bungkus kacang, ya itu habis. Kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau saya tidak lulus kali ini, saya ingat satu, saya harus bayar SPP Bapak Ibu. Kalau nggak lulus, tidak dilantik, tidak wisuda, saya pasti bayar SPP lagi untuk semester depan. Kasihan orangnya Bapak Ibu. Lagi-lagi kita kalau dibantu orang harus banyak makan tahu diri. Jangan karena sudah dibantu, cuek. Oh asik toh dibayarin orang. Bapak Ibu, saya akhirnya berdoa Tuhan. Kemudian pada saat saya ujian selesai, saya berpikir aduh berat. Soalnya kayak kali ini kurang ajar banget yang bikin soal. Susahnya minta ampun, kayaknya lebih susah dari yang kemarin. Berpikir tidak lulus, iya.
Tetapi pada satu malam, saya diberikan Tuhan mimpi. Saya mimpi saya akan berangkat, naik pesawat Citylink, sangat jelas saya lihat. Saya buka bagasi, koper saya tidak ada Bapak Ibu, koper mereka ada. Dan itu jelas, teman-teman saya yang segrup itu ada semua kopernya, saya yang tidak ada. Terus teman saya bilang, sudah nanti beli baru saja di sana. Ayo berangkat. Dan itu benar Bapak Ibu, saya lulus wisuda tepat waktu berbarengan dengan mereka. Pengumuman lulus saya kaget dan itu hanya Tuhan. Amin. Tidak menyangka Bapak Ibu. Kemudian banyak lagi yang Tuhan tolong. Sudah biaya sekolahnya mahal. Saya menyelesaikan skripsi dengan angka yang fantastis. Angka penelitian saya 80 juta rupiah. Dibayarin orang. Saya berpikir Tuhan ini 80 juta loh udah dihitung-hitung perut. 80 juta. Mau ambil uang dari mana Tuhan? Saya gak ada uang. Saya sekolah karena Tuhan. Tapi saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah membawa masuk, dia yang kasih keluar. Amin. Bukan dikeluarkan, dia akan membawa saya keluar. Dan itu tepat. Saya bilang, aduh ini ada penelitian gini, oh, sudah berapa? 80, oke nanti saya kirim. Hanya sesimpel itu. Ini dari siapa Bapak Ibu ditanggung sekolah, dikasih uang skripsi 80 juta Bapak Ibu. Dapat dari mana? Jadi anak-anak muda yang mau sekolah, yang mau berkarir, tidak usah takut Bapak Ibu. Anak-anak muda tempat ini. Berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya bisa seperti itu? Nanti saya akan flashback ke belakang. Amin. Nanti ada kisahnya di akhir. Perjalanan membawa saya ke Jakarta. Kenapa saya berkarir di Jakarta? Saya pun tidak tahu Bapak Ibu. Saya begitu selesai sekolah, saya melapor ke rumah sakit saya di grup, di head office. Saya sudah selesai gimana ada tempat? Aduh dok tidak ada tempat, cuma ada di Balikpapan, di Jember, di Buton, di Ambon. Aduh kalau di situ mendingan saya di Manado. Akhirnya saya di Manado, saya datang bla bla bla. Akhirnya saya berdoa Tuhan saya minta tanda di Manado kah atau Tuhan mau kirim keluar. Ternyata saya melihat satu tanda, dosen saya tidak respon pada saat ada orang yang ngomong, di sini sudah, di sini saja balik, kan kamu orang asli sini, lulusan anak sini. Tidak respon, padahal itu adalah dosen saya yang terbaik. Saya melihat itu dan saya bilang, oke, ini tanda Tuhan. Kecewa? Tidak, karena saya sudah berdoa minta tanda kan, itu tanda. Saya pergi kemana? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini ibarat kayak Lot dan Abraham. Disuruh pilih, dilihat yang bagus. Ternyata Abraham dipikir ke padang gurun. Ternyata di situ yang bagus. Nah itulah Tuhan. Akhirnya saya dibawa Tuhan ke Jakarta. Karena tante istri saya bilang, sudah di sini saja. Oke. Saya ke Jakarta, kirim. Itu lagi-lagi saya orangnya, kalau orang sini ngomongnya buta-buta. Saya orangnya 1 kali 1. Dan saya orangnya lurus. Jadi saya pasti akan mengirim ya. Belum ada STR, belum ada ijazah saya kirim. Akhirnya saya dipanggil di satu rumah sakit. Belum ada ijazah. Saya kerja pindah-pindah ditawarin satu lagi. Akhirnya 2020 saya skip saja. 2020 datanglah COVID. COVID-19 Maret 2020. Ada yang masih ingat? Ada yang pernah terpapar? Ada yang kehilangan keluarga? COVID is real, Bapak Ibu. Akhirnya 2020 datanglah COVID, Maret 2020. Kita semua dipanggil dan saya di salah satu rumah sakit. Kebetulan rumah sakit saya yang satu yang dari grup besar itu tidak menerima COVID, tapi rumah sakit yang di Cibubur. Dan saya adalah wakil ketua tim Satgas COVID. Soalnya saya di rumah sakit sebelumnya ketua, tapi karena di situ harus ada dokter, harus menurut Kemenkes harus spesialis paru, jadi akhirnya saya sebagai wakil. Tapi dengan kapasitas yang sama, hanya secara struktural. Kita 5 orang internis Bapak Ibu, 4 melarikan diri. 1, 2 orang alasan, aduh kita udah usia tua. Oke. Yang 1 alasan, oh saya kan sini part time, saya mau fokus ke rumah sakit saya yang 1. Oke. Yang 1 itu sama-sama lulusan sama saya. Tidak ada riwayat asma, tiba-tiba saya asma.
Melarikan diri Bapak Ibu. Saya ditinggalin sendiri. Direktur tanya, sisa kamu gimana? COVID-19 tidak ada yang tahu modelnya. Ini apa ini? Kalau dilihat-lihat dengar menyeramkan Bapak Ibu. Dan saya berpikir bahwa saya masih punya anak satu waktu itu, istri. Saya masih menumpang di rumah orang, rumah tante istri saya. Ini kalau saya membawa virus, kasihan anak saya, kasihan orang rumah, ini gimana Tuhan? Dan jujur, saya bilang ke Tuhan open. Saya dari dulu saya dijahatin orang Bapak Ibu, saya tidak pernah membalas. Saya berdoa lapor ke Tuhan. Saya melapor ke Tuhan. Ini gimana Tuhan? Saya belum BEP, break even point. Baru selesai Tuhan, masa kena ini? Mungkin ada pebisnis tahu ya break even pointnya. Tuhan baru selesai 1 tahun, belum balik modal. Masa kena COVID, ini COVID, kalau kena mati loh Tuhan. Tahu enggak? Di saat pergumulan berdoa, Tuhan memberikan seperti layar TV Bapak Ibu. Diperlihatkanlah bahwa kalau kamu mau mati, kamu sudah dari dulu. Kenapa? Dilihat, ada yang pernah ke Tinoor Manado? Saya lulusan Manado. Saya nyetir mobil, turun-turun Tinoor Bapak Ibu. Tutup mata dalam posisi tidur. Percaya tidak percaya. Saya kaget sudah dibawa di depan balai POM. Lumayan jauh Bapak Ibu. Jalan Tinoor itu kayak ular Bapak Ibu. Saya kaget sudah di depan. Yang bantu nyetir siapa? Kalau mau meninggal dari situ sudah selesai. Dan saya membawa orang tua saya di dalam mobil yang saya setir. Tapi itu tidak terjadi. Kedua, Tuhan lihatin lagi. Perjalanan Manado ke Wangkoan, saya ketiduran. Tepat di depan Goa Jepang. Itu sudah mau masuk. Tiba-tiba ada yang ketepuk dari belakang. Tuhan ingatkan. Jadi saya langsung berpikir bahwa iya ya, kalau mau mati itu dari belum dari dokter Bapak Ibu, boro-boro spesialis Bapak Ibu, dokter aja belum. Jadi sudah pasti mati udah lama, udah almarhum. Tapi ternyata belum Bapak Ibu, sampai sekarang masih hidup. Itu karena Tuhan. Dan saya berdoa, saya punya teman, seorang hamba Tuhan, dia katakan, bro, Tuhan ngomong. COVID tidak akan kena terhadap kamu dan keluargamu. Titik, itu kata Tuhan. Oh, saya angkat telepon loh, belum ngomong. Saya belum ngomong. Saya baru nanya, ya baru halo. Oh iya, ini ada pesan Tuhan untuk kamu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Belum ngomong loh, belum ngomong. Kalau saya udah ngomong mungkin dia bisa ngarang Bapak Ibu. Kan banyak sekarang kan pendeta yang ngarang ya. Yang lu buat gitu loh, bukan lu buat. Itu banyak. Yang ngomong, Tuhan bilang kamu dan keluarga kamu tidak akan kena COVID. Karena COVID tahu siapa yang akan diserang. Saya kaget Bapak Ibu. Saya pikir berarti pendeta-pendeta kemarin yang di Bandung itu yang kena semua terus banyak mati. Wah berarti kena. Haleluya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Tetapi bro, kalau tidak penting-penting, tidak usah keluar rumah. Sama kan kayak anjuran pemerintah kan? Sama ya? Kan pemerintah wakil Tuhan toh? Sama. Saya langsung berpikir bahwa iya ya, berarti saya kerja merawat pasien. Ini saya sudah dibuat orang, saya sudah ditinggalin sendiri Bapak Ibu, ini 4 melarikan diri. Ibaratnya saya ini dibuat umpan gitu, kalau mati ya sudah berarti bahaya gitu, kasarnya gitu. Ternyata Tuhan rubah. Saya sampai sekarang masih hidup dan keluarga saya aman-aman saja Bapak Ibu, tidak ada satupun yang kena COVID. Walaupun ada sisi rumah kita kena COVID, mereka enggak, anak istri saya aman sampai sekarang. Tuhan benar. Tuhan benar Bapak Ibu, tidak kena COVID sampai sekarang. Saya pikir-pikir sebenarnya jujur, saya juga sebenarnya teledor juga kalau di rumah sakit Bapak Ibu, kadang-kadang walaupun udah pakai APD kan banyak tuh heboh, oh udah pakai APD kok masih kena bla 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 bla. Tidak kena Bapak Ibu. Dan luar biasanya mereka merancangkan yang jahat. Manusia merancangkan, Tuhan rubah jadi kebaikan. Bapak Ibu tahu saya pertama kali praktek itu pasien saya 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0. Saya lihat di samping poliklinik sebelah 14 20.
pasien per hari. Saya sebagai newcomer Bapak Ibu. Makanya saya bilang ke Pak Pendeta, COVID ini adalah salah satu sarana untuk kita mereset. Jadi restart. Kita mulai 0-0. Jadi yang dulu sudah naik, dan itu memang terbukti Bapak Ibu. Bisnis-bisnis udah besar, hancur. Mulai 0-0 lagi. Dan itu terbukti benar Bapak Ibu. Setelah COVID, pasien saya dengan yang sebelah-sebelah itu berimbang. Bahkan punya saya lebih banyak Bapak Ibu. Setahun mereka gak praktik, Tuhan rubah. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Ada yang namanya iri hati. Padahal mereka meninggalkan, saya datang, saya selamat, pasien saya banyak, iri hati Bapak Ibu. Ternyata manusia luar biasa. Disebarkanlah isu demi isu. Tapi sebelum itu saya sudah tahu Bapak Ibu, ada 3 orang, saya diinfokan Tuhan. Nanti ya 3 orang ya, benar saudara, 1 minggu kemudian itu terjadi. Tapi Tuhan ngomong, tidak usah takut karena aku bersama kamu. Dan itu sampai rapat pun mereka tidak berdaya. Yang ada begini, dari awal sampai akhir. Itu semua oleh karena Tuhan, amin. Kemudian Tuhan membawa saya lebih jauh lagi Bapak Ibu. Jadi memang bersama dengan Tuhan ini hidupnya, kata siapa dengan Tuhan itu pasti bahagia. Kata siapa hidup dengan Tuhan tidak akan susah. Kata siapa hidup dengan Tuhan itu kaya. Kalau ada yang berpikir hidup dengan Tuhan harus kaya dan pasti kaya, pasti bahagia, pasti sukses, mendingan tidak usah. Pikir-pikirlah 2 kali, kan Alkitab berkata, kuk yang kupasang kepadamu itu enak. Kuk nih. Tahu kuk kan? Tahu ya, itu yang di kuda tuh, sapi itu yang di leher. Beban Bapak Ibu. Tapi saya berpikir bahwa aduh, saya bisa sampai hari ini berdiri, diberikan Tuhan terlalu banyak. Berarti permintaannya pun pasti banyak Bapak Ibu. Tahun demi tahun kemudian sampai karir pun saya naik. Saya sudah sampai saya kerja sampai 2 tahun saya diberikan Tuhan, puji Tuhan saya dianugerahkan Tuhan rumah, itu pun dengan berbagai macam pergumulan Bapak Ibu, karena mau lihat harga, aduh Tuhan, kita terasa sanggup. Tapi ya Tuhan selalu ngomong, kalau memang ini tidak usah takut, mau cicilan berapapun, kamu sudah tahu yang kamu akan beli di mana, ambil. Saya ambil Bapak Ibu. Dan itu menjadi titik balik saya. Yang dimana dulu orang tidak menganggap karena keluarga saya waktu itu dari atas. Bapak Ibu bisa bayangkan dari saya kecil saya sudah terdidik ke toko buku Selekta. Kalau saya datang pasti hanya tanda tangan. Nanti tagih di kantor. Tahun 90-an. Tagih di kantor. Kalau pernah nonton film Tom Hanks F4 ya seperti itu. Begitu famous. Itu famous. Tapi Tuhan rubah Bapak Ibu. Tuhan tempa menjadi pribadi yang begitu strong. Tuhan tahu di mana harus diambil. Akhirnya dalam waktu 2 tahun Bapak Ibu, saya bisa mempunyai rumah. Tapi masih belum jadi, masih on progress. Tapi di tempat yang menurut saya wow dan luar biasa banget. Diberikan Tuhan luar biasa. Nah, sebelum sampai ke situ, saya sudah mimpi 2 kali. Lagi-lagi mimpi Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan mimpi, dan mimpi. Saya mimpi pertama kali waktu saya mulai starting menjadi dokter spesialis penyakit dalam kurang lebih ya 2020-an lah. Saya mimpi, saya naik mobil Grand Vitara. Grand Vitara, ada mobil Grand Vitara, ini punya saya. Saya bingung, ini apaan Grand Vitara? Orang mobil saya bukan. Saya berbincang-bincang dengan koko saya, dia bilang, mungkin pendapatan kamu untuk bisa baru sekarang mungkin bisa beli mobil Grand Vitara kali ya. Terus saya berpikir, hitung, iya ya. Bisa beli mobil Vitara, benar. Waktu demi waktu saya diberikan Tuhan mimpi. Saya naik mobil Mercedes-Benz Bapak Ibu. Nyetir, wih enak sekali mobil ini Bapak Ibu. Dan benar Bapak Ibu, saya hitung. Iya ya, kalau hitung sekarang saya bisa beli Mercedes-Benz Bapak Ibu. Itu dari siapa? Dari Tuhan Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa, nol.
Yang pendapatan dulu yang saya harus naik mobil, naik motor, taruh koper saya di paha, perjalanan Jailolo ibu. Bisa bayangkan 3,5 jam saya pangku koper saya bolak-balik. Yang nol, tidak ada siapa-siapa yang kenal, dianggap remeh keluarga sendiri, dianggap sebelah mata. Sekarang tidak ada yang berani lagi Bapak Ibu. Saya balas? Enggak. Saya menunjukkan prestasi. Dan itu karena Tuhan. Nah, kemudian sepanjang seiring waktu saya tiba-tiba dihubungi oleh beberapa stasiun TV. Bapak Ibu, saya pun kaget. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat saya warawiri di televisi. Bisa tampilkan slide saya. Karena kalau kita bicara tanpa bukti ntar dibilang hoax. Nah, ini slide saya. Ini clipping, masih banyak lagi tuh. Itu saya sama Misia Siregar ini syuting. Ini saya di Metro TV dan di Kompas TV. Bapak Ibu, sebagai narasumber. Makanya kemarin waktu saya datang, saya bilang ke jemaat dan ke peserta yang hadir, undang saya tidak mudah. Satu, kedua, tarif saya tidak murah. Satu, materi tidak murah. Kemarin sudah bilang ya, ini out of context. Jadi kemarin saya benar-benar gift. Jadi saya sebut miris dengan para penyanyi rohani yang datang bersaksi. Terus pasang tarif. Itu mah konser. Jadi kalau kita cuma terbuai dengan ini penyanyi, apalagi yang dari sebelah pindah ke sini, sekarang udah balik ke sebelah lagi kan. Nah karena itu, karena sekali dibayar gereja, wow, itu sekali datang. Dan saya tidak. Kalau hitung saya 4 materi kemarin, gereja harus bayar saya setara dengan mereka menyanyi 4 lagu. Harusnya, tapi saya tidak ambil. Ya, oke, terus saja. Nah, dari tadi saya sudah bicara sampai sekarang saya diangkat Tuhan. Dan oh iya, perjalanan saya pun pindah rumah sakit pun tidak mudah Bapak Ibu. Saya kerja di salah satu, tetap di grup saya yang lama, saya dipanggil, saya masuk di daerah Jakarta juga. Saya dijahatin oleh pimpinan, kasarnya begitu. Merasa tidak nyaman. Kemudian saya berusaha untuk, saya selalu begitu, saya dijahatin orang, saya selalu melapor ke Tuhan. Karena saya tidak pernah merancangkan pembalasan. Padahal saya adalah orang pecinta politik Bapak Ibu. Karena orang tua saya orang politisi. Bukan saya tidak bisa, saya sangat bisa. Dan saya cukup licik sebenarnya. Tapi saya tidak memakai kekuatan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saya tetap tunduk Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada ayat yang bilang, mau pemimpinmu jahat, harus tunduk. Benar? Jadi ya sudah, saya tetap taat. Saya taat kepada Tuhan, saya berlapor. Sambil lapor saya mencari jalan untuk keluar. Saya mendaftar di salah satu rumah sakit grup. Karena kalau di Jakarta jujur, mau masuk Jakarta itu harus pikir-pikir 2 kali. Kalau tidak ada bantuan Tuhan saya rasa sulit. Kalau orang dunia ngomong garis tangan atau hoki, kalau saya enggak, saya berpikir bahwa Tuhan. Dan oh iya, pada saat sampai bisa saat ini, saya tidak dibantu oleh satu orang pun Bapak Ibu. Walaupun saya bisa memakai bantuan tersebut karena saya flashback lagi. Karena saya berteman baik dan berkenalan dengan salah satu mantan pembesar, mantan jenderal, mantan menteri. Yang dimana pada saat saya menikah, beliau datang. Saya sudah bilang, telepon, dia kan penyaling banyak. Saya bilang, tidak. Karena saya tipikal orang bukan suka memanfaatkan orang. Karena berteman, minta tolong. Saya berteman, murni berteman, minta tolong, jangan harap. Kalau saya sudah kepepet, saya teriak ke Tuhan. Saya lihat tanda, setelah itu saya akan lihat tanda. Dan saya tidak memakai sampai sekarang. Apakah karir saya hancur? Saya dipindahkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Itu rumah sakit udah saya incar lama Bapak Ibu. Udah tahu besar, saya pengen pindah ke sini. Tapi ada beberapa juga sih, cuman yang lain tidak bisa masuk yang di situ. Saya pikir itu adalah rancangan Tuhan. Saya diterima di salah satu rumah sakit.
Yang dimana kalau masuk Jakarta itu ada namanya geng-geng Bapak Ibu. Ini geng sini, geng ini, geng ini, geng. Dan itu sulit Bapak Ibu. Apalagi saya made in Manado. Serat. Itu sangat susah. Jadi kita punya geng-geng gitu. Saya masuk diterima Bapak Ibu di rumah sakit tersebut dan saya pamit ke manajemen, ke direktur terutama. Terus saya diusir. Oke, gak apa-apa. Saya tanya, oke, terima kasih ya. Saya keluar. Dan saya udah memasukkan surat resign saya 2 bulan sebelum saya resign. Bapak Ibu tahu setelah itu datanglah petinggi-petinggi head office datang rapat Bapak Ibu ke rumah sakit tersebut dengan owner. Dengan owner rumah sakit tersebut. Tapi yang sekarang dipegang oleh anaknya. Datang mereka presentasi bla 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 bla. Termasuk nama saya ada di situ. Karena biasa mereka pasti akan presentasi dokter-dokternya. Performance. Jadi biasa kita ada namanya performance. Jadi presentasi performance. Di situ dilihat terus mereka ngomong, dokter ini udah mau resign. Kata owner, kenapa? Ada masalah apa? Oh nggak tahu tuh Bu. Udah coba ditahan, udah coba dibilang jangan. Sudah, padahal bohong. Padahal bohong, saya diusir. Direkturnya bohong. Saya balas enggak tuh. Akhirnya ownernya langsung ngomong, kalian lanjut meeting, orang head office lanjut meeting, saya turun cari dokternya sekarang. Dia turun cari saya, bujukin saya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia tanya, dokter gak usah keluar, tetap di kita. Dokter masalahnya apa? Saya ngomong, saya gak ada masalah, saya di sini tidak maju, saya merasa kader saya gak maju, mandek, bla 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 bla. Terus saya ngomong, dan saya merasa juga saya tidak nyaman dengan manajemen. Terutama pada saat saya resign, saya diusir. Saya ngomong saya diusir. Dia kaget. Tadi ngomong sudah ditahan, ketemu saya bilang saya diusir. Terus saya bilang kalau tidak percaya silakanlah kirim orang untuk melihat. Untuk survei tanya satu persatu orang gimana pendekatan manajemen terhadap dokter. Dan itu dilakukan. Akhirnya singkat cerita ownernya datang kemudian menawarkan dokter mau di mana? Dokter mau di mana? Kita pindahin deh. Saya bilang, saya mau yang di Cempaka Putih Bapak Ibu. Jakarta Pusat. Dan itu sangat susah. Dan kalau bukan Tuhan, itu tidak terjadi. Kalau saya balas, yang ada nama saya yang rusak. Karena dia orang manajemen pasti ngomong ke atas. Saya tidak balas Bapak Ibu. Dan saya tidak menyerang secara personality. Kalau saya mau ngomong, oh Bu, datang aja jam 12. Gimana? Direktur mana tuh datang jam 12, jam 1 siang, jam 11. Saya nggak ngomong, saya hanya menyerang secara profesional. Tidak menyerang pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun punya kesempatan. Ingat Daud dan Saul punya kesempatan bunuh Saul berapa kali. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Dia atasan. Amin. Nah, Bapak Ibu mungkin dari tadi sudah mendengar kisah saya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah mungkin kalau terlihat bahwa Tuhan menolong saya begitu luar biasa. Di saat saya dalam kesesakan, saya pasti menangis kepada Tuhan. Dan saya pasti, karena saya seorang worship leader, saya ditempa di sini tahun 2010, saya WL pertama kali walaupun dipaksa waktu itu. Saya tidak mau waktu itu Bapak Ibu. Karena dulu saya hanya singers di gereja. Saya dipaksa Pak Pendeta nih. Disuruh WL. Ya sudah, saya belajar Bapak Ibu 2010 WL. Dan sampai sekarang. WL plus singer. Nah, singkat cerita. Kenapa saya bisa seperti itu Bapak Ibu? Saya bukan tipikal orang kalau dilihat tadi, sempurna sekali kayaknya ya. Tapi saya punya masa-masa kelam yang dimana. Dan orang, saya cerita tadi adalah yang orang lihat di akhir Bapak Ibu. Tapi yang saya mau tekankan bukan itu. Bukan masalah mimpi saya, bukan masalah rumah saya. Dan memang Tuhan pun memberikan mimpi. Saya punya pasien, saya lihat dengan jelas mukanya Pak Luhut. Saya lihat dengan jelas, Luhut. Tapi
Kenyataan memang bukan Pak Luhut, tapi saya tahu itu bukan Pak Luhut pasien saya, tapi orang besar. Dan itu terbukti pasien saya konglomerat Bapak Ibu. Yang punya perusahaan-perusahaan besar, saya nggak usah sebut tindak. Itu saya sudah mimpi duluan Bapak Ibu. Jadi bukan mereka datang tiba-tiba, saya sudah mimpi. Sampai yang tadi saya bilang mantan menteri pun, mantan jenderal, saya sudah mimpi sebelumnya. Dan saya bukan orang yang sesempurna itu. Saya pun pernah bersungut Bapak Ibu. Saya flashback lagi ke belakang. Saya adalah mantan ketua misi di salah satu gereja. Waktu itu hanya masalah sepele Bapak Ibu. Jadi mohon jemaat, pengerja, para pelayan. Itu kalau melayani Tuhan itu harus murni. Cari Tuhan, benar-benar cari. Saya ditegur Tuhan dengan cukup keras menurut saya. Saya ketua misi waktu itu. Kejadian 3 Agustus, saya ulang tahun. Kemudian karena ketua misi, saya tunggu. Gembala tidak ada yang WA, boro-boro telepon. WA aja tidak, pengerja lain pun tidak. Tidak ada yang memberikan, Dok selamat ulang tahun, kita berdoa yuk. Tidak ada Bapak Ibu, saya ketua misi. Tiap hari kerja bangun pagi. Kasih makan anak-anak di pinggir jalan. Saya ketua misi, tidak ada ucapan selamat ulang tahun Bapak Ibu. Saya selalu berpikir, saya ketua misi aja begini, apalagi jemaat. Tahu apa yang saya lakukan? Saya ngambek. Hati saya panas, marah. Besok jemaat gembala datang, saya tidak mau ketemu. Saya orang yang egois, cukup keras. Saya merasa saya penting gitu loh. Saya udah berbuat loh untuk gereja. Saya udah berbuat, saya misi loh. Saya memberikan tenaga, bantuan dana dan juga walaupun saya masih berkekurangan. Saya sudah kerja gitu loh. Gembala datang, saya gak mau ketemu. Saya gak mau ketemu, pengerja, gak usah. Gak perlu, saya bilang. Saya ngambek. Bapak Ibu tahu, 6 Agustus malam hari jam 10 malam. Saya lagi di ruangan jaga malam di IGD. Duduk main komputer. Main komputer bukan lagi berdoa Bapak Ibu. Tiba-tiba ada suara yang keluar. Kamu layani saya atau gereja. Suara begitu keras. Saya kaget Bapak Ibu. Itu suara itu tidak mungkin lupa. Kamu layani saya atau layani gereja. Kamu lakukan ini untuk saya atau untuk gereja. Berapa banyak kita yang seperti itu Bapak Ibu? Berpikir kita melakukan untuk Tuhan tetapi bohong. Hati kita melakukan untuk gereja. Untuk menyenangkan gembala. Untuk supaya maju gerejanya. Berapa banyak Bapak Ibu? Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ditegur Tuhan dengan keras. Dan waktu itu saya kaget lagi main komputer. Saya langsung bilang, aduh Tuhan saya salah. Saya melayani Tuhan harusnya. Saya salah. Saya mengaku salah. Seperti Daud beberapa kali salah, ditegur, minta ampun. Saya mengaku saya salah. Dan Bapak Ibu tahu, sepanjang ulang tahun saya Tuhan memberikan hadiah yang paling baik. Tanggal 6 Agustus saya diberikan hadiah oleh Tuhan, link. Saya nggak minta barang Bapak Ibu. Saya lebih senang link. Tahu link Bapak Ibu? Jadi kenalan-kenalan baru yang orang-orang hebat itu saya sangat senang. Link punya berteman. Karena saya senang. Saya diberikan link kepada saya. Jam 12 malam datanglah seorang ibu-ibu berhijab. Bapak Ibu datang dengan kesakitan. Diantar oleh salah satu pengusaha orang kaya di Manado. Waktu itu. Datang diantar. Saya pun gak ini siapa nih. Saya mah cuek saja. Kenapa? Prinsip saya dari dulu saya menjadi dokter. Saya memperlakukan semua orang pasien itu seperti keluarga saya sendiri. Jadi kalau saya lihat oma-oma, saya akan memperlakukannya sebagai oma saya. Saya memperlakukan ibu-ibu sebagai mama saya. Dan saya lakukan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya memegang teguh ada satu ayat. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Jadi yang muda-muda yang bekerja, kalau mau karirmu maju, kerjakanlah semua itu untuk Tuhan. Jangan lihat dia.
Seolah-olah untuk Tuhan. Banyak teman saya, kamu banyak ngomong sama ini kali, kamu udah banyak kalau orang Manado ngomong bagoso, jago sekali bagoso, jago sekali lip service, bla bla bla. Saya memberikan yang terbaik. Saya dari dulu adalah orang yang saya selalu berusaha memberikan give my best. Saya melakukan itu semua untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan kalau kata Alkitab. Saya lakukan itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tahu, ternyata orang itu adalah istri yang waktu itu Menteri Polhukam tahun 2010. Saya tidak menyangka istri Menko Polhukam. Menko Polhukam. Dan saya melakukan itu sudah. Singkat cerita, saya melayani dengan baik. Akhirnya saya yang dulu bukan siapa-siapa, cupu, naik bisnis kelas hanya menjadi impian. Saya diutus, beliau mengutus orang untuk menjemput saya naik pesawat bisnis kelas PP. Hanya 1 hari doang. Luar biasa, enak sekali Bapak Ibu naik bisnis kelas. Saya diberikan fasilitas. Sampai saya menikah pun beliau datang. Dan kalau siapa yang pernah ke Manado, lihat ada salah satu mall yang terbesar dan paling ramai, terus ada parkiran, itu ide saya. Saya melihat market plan, terus saya bilang, Bunda, ini kayaknya kalau ini bagusan bikin ke Jakarta deh, yang ada putaran-putaran begini tuh, yang ada parkiran di setiap lantai ada parkiran, terus ada ini kayak Jakarta gitu loh Bunda. Saya panggilnya Bunda. Suaminya saya panggil Om. Oh iya ya, saya melihat market. Jadi orang Manado belum tahu ada yang ketiga, mall yang ketiga, M3. Saya udah tahu duluan, saya udah ngomong ke teman-teman sekolah, teman-teman dokter. Dan itu terbukti. Itu karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Kita bisa duduk dengan orang besar. Dari mana? Saya dari kampung Bapak Ibu. Ternate. Yang bicara saja belepotan. Nah, Bapak Ibu tahu bagaimana saya bisa sampai ke sana? Itu adalah buah pelayanan dari orang tua saya, oma saya, dan saya sendiri. Saya memiliki anak pun itu dengan penuh perjuangan. Saya menikah 1,5 tahun. Belum dikaruniai Tuhan, 1 tahun belum dikaruniai Tuhan. Saya berdoa mati-matian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau waktu di sekolah orang yang belum punya anak, mohon maaf ya, itu saya selalu dibully. Itu perasaannya sangat tidak enak. Jadi tolong jangan tanya-tanya orang, so berapa tuh kecil? Kenapa belum? Payah dang. Begitu. Itu kata-kata itu jangan coba-coba dilemparkan ke orang Bapak Ibu. Itu tidak nyaman. Saya, walaupun mereka konteksnya bercanda, tapi itu menyakitkan. Saya berdoa ke Tuhan. Saya berdoa, tapi saya selalu ngomong, terserah Tuhan nih, mau kasih puji Tuhan, tidak pun enggak. Saya tetap fokus dan konsisten melakukan pelayanan. Bapak Ibu tahu, saya seorang WL, saya harus WL Manado, Tomohon, terus kemudian saya sebagai orang dokter, saya harus ke daerah Lembe, pengobatan gratis dan lain-lain, habis jaga malam, lanjut, masih capek, tidak tidur. Jadi kalau Bapak Ibu yang cuman tadi malam karena tidur lat, nonton sepak bola, Manchester City yang menang 4-0, ya kan? Terus pagi ini malas ke gereja, bertobatlah. Bapak Ibu, kenapa? Artinya kamu tidak cinta Tuhan, kamu ngomong doang. Saya memberikan segala-galanya. Saya WL, sampai Jakarta pun demikian Bapak Ibu. Saya WL, saya singer. Itu jauh-jauh Bapak Ibu, saya pendatang baru Newcomer, jalan Jakarta saya tidak tahu, saya dipimpin oleh Google Maps. Saya datang pasar Minggu ke daerah Green Lake. Green Lake itu udah Tangerang sana tuh. Ntar lagi maju lagi Alam Sutra. Tiap hari Bapak Ibu, tiap minggu saya dikasih jadwal di sana. Habis dikasih jadwal di sana, kadang-kadang CP, Central Park. Capek Bapak Ibu. Apakah saya mengeluh? Saya tidak pernah mengeluh. Saya kalau dikasih jadwal, oke. Dan ingat para pelayan Tuhan, kalau dikasih jadwal, tolong bertanggung jawab. Kenapa? Saya sudah melewati Bapak Ibu. Saya worship leader di Manado, hari Minggu harusnya saya WL. Sabtu malam saya sakit. Saya demam tinggi. Apakah saya membatalkan, mengcancel? Tidak. Saya minum obat. Besok pagi, saya turun. Udah mulai reda. Saya datang WL Bapak Ibu. Walaupun kondisi sakit,
Prinsip saya, selama saya masih kuat berdiri, suara saya masih keluar, mau dia chordnya nanti saya turunin, terserah. Yang penting saya melakukan kewajiban saya. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma mau klaim janji. Oh Tuhan janji, saya klaim, saya klaim, saya klaim, saya klaim. Emangnya asuransi? Jangan hanya klaim, tapi tahu diri, hak kita dong dipakai. Hak kita dilakukan. Hak anak Tuhan apa? Hidupmu gimana? Kamu sudah lakukan apa untuk Tuhan hari ini? Bapak Ibu. Saya melewati padang gurun yang begitu luar biasa. Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang kalau saya lihat. Dan oh iya, selama pelayanan. Di sini saya ngobrol dengan Pak Gembala kemarin. Oh di sini puji Tuhan. Tidak ada main-mainnya PK. Pemberian kasih. Karena di Manado, Jakarta itu banyak. PK itu bahaya Bapak Ibu. Itu ada orang yang kejar tayang sekali, main jam sekian begitu, dia udah atur. Dapat sekian-sekian, dia pindah gereja sebelah cepat-cepat. Sungguh miris Bapak Ibu. Tapi selama saya melayani sampai sekarang, saya tidak pernah melihat orang kayak begitu kaya Bapak Ibu. Hidupnya maju, begitu aja jalan di tempat. Tidak pernah maju Bapak Ibu. Ngejar pelayanan hanya untuk PK. Saya pun demikian merasakan dikasih PK. Waduh, posisi lagi susah Bapak Ibu waktu itu. Jadi bukan kayak sekarang, oh iya enak dokter datang ke sini gratis, bayar sendiri bla bla karena udah punya. Salah Bapak Ibu, saya sudah memulai dari perkara kecil dan paling sulit. Saya di pelayanan dikasih PK, sehingga dikasih PK, WL dikasih PK. Saya ambil, saya tidak ambil. Lagi perlu duit? Yes, perlu. Tapi saya tidak ambil, saya balikin ke kolektor. Saya belajar untuk membuat diri saya tidak melayani Tuhan karena itu. Mungkin awal, oh iya ini kan berkat. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu, itu akan berubah motivasi. Saya selalu menjaga hati. Hati ini paling sulit. Menerima duit gampang, jaga hati sulit. Bapak Ibu. Jaga hati sulit. Ingat pencobaan di padang gurun? Tahu nggak? Pertama disuruh apa? Lapar, puasa. Terus iblis datang. Jadikanlah batu. Bicara apa? Hedon. Hedon Bapak Ibu. Kedua, loncat dari batu. Lompatan karir. Cara egomu mana? Oh iya, saya kan anak Tuhan. Saya kan anak Allah. Saya kan Allah. Oh iya, kalau saya loncat, itu bicara ego. Ada kita berapa banyak kita mengejar hedon. Egoisme kita sendiri berapa banyak. Kemudian yang berikut, sembah aku kasih kamu hak ini semua. Kerajaan lah, berlian lah, harta. Bicara apa? Materialistik. 3 ini nih pembuat orang-orang pada jatuh termasuk para pendeta dan pengerja. Hati-hati. 3 nih pencobaan padang gurun. Berapa banyak kita seperti itu? Egoisme. Hedon, materialistik. Duit. Kerja hitung-hitungan. Saya kerja ini dapat. Saya sudah di gereja cukup lama. Saya sudah melihat ada orang yang kerja supaya dapat pujian. Ada yang kerja supaya dapat duit. Ada yang kerja supaya dapat duit kerja. Terus ada yang lagi kerja supaya nanti bisa diajak jemaat jalan-jalan. Itu ada. Dia kalau dia semua jalan, semua berangkat, semua datang satu. Saya doakan ya. Dan pasti kunungan kan kaya-kaya Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Kita pelayanan harus murni. Dan Bapak dan Ibu tahu, kalau berdoa tidak usahlah minta berkat. Bapak Ibu tahu saya waktu COVID-19 kemarin, kalau saya tidak jaga hati, saya pasti jatuh berkeping-keping. Kenapa? Otoritas ada di tangan saya. Saya menerima telepon, kalau saya mau kaya, sudah bisa Bapak Ibu. Tapi saya melihat uang tidak bisa menyelamatkan. Berapa banyak orang kaya waktu COVID Delta kemarin hancur lebur. Berapa banyak yang cari ruang rawat dengan susah. Mencari obat dengan susah. Berapa banyak Bapak Ibu. Uangmu segudang tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya sudah melihat uang tidak bisa. Makanya berkat terbesar adalah kesehatan Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini masih sehat itu bersyukur. Saya melihat dan saya ditelepon Bapak Ibu. Saya ditelepon oleh orang dari daerah Fluid, dari daerah utara sana, orang-orang kaya. Dok, berikan kami ruangan.
kamu minta berapa saya kasih. Minta berapa saja saya kasih. Hati-hati Bapak Ibu, berapa banyak kayak kita, haleluya ini berkat dari Tuhan. No, hati-hati. Kadang-kadang itu tes doang Bapak Ibu, mengetes. Hati-hati, berapa banyak gitu dikasih uang, haleluya Tuhan tahu saya lagi susah. Haleluya Tuhan tahu saya mau beli rumah. Hati-hati, jangan tertipu Bapak Ibu. Saya ditelepon Bapak Ibu, kamu dokter mau minta berapa? Kalau saya pasang harga 500 juta, saya yakin dia kasih. Satu. Kedua, dok tolong, ini obat bisa dapat enggak? Saya bisa dapat Bapak Ibu. Mau markup? Sangat bisa. Jadi hati-hati yang kerja jangan suka markup harga Bapak Ibu, itu dosa. Hati-hati, saya tidak markup Bapak Ibu, saya kasih. Kenapa? Orang lagi butuh pertolongan di saat semua susah. Mari jadi anak Tuhan yang baik. Kita jadi terang. Yuk kita kasih. Berikan saja. Saya memberikan harga yang biasa. Oh ya ntar saya bantu ya. Saya hubungi saya kasih. Silahkan dikirim, berurusan saya tidak mencampuri. Bisa saya mengambil keuntungan? Sangat bisa. Markup bisa. Itu kemarin Avigan harga pokok 6 juta. Surabaya dijual 9 juta. Saya bisa? Sangat bisa. Untuk melakukan. Tapi saya tidak mengambil itu Bapak Ibu. Perlu duit? Siapa yang tidak perlu duit Bapak Ibu? Jadi ingat uang bukan segala-galanya. Kenapa? Saya sudah melihat. Kalau saya ngambil nih uang. Terus Tuhan marah kepada saya celaka. Kenapa? Saya lihat nih satu ruangan penuh dengan mayat. Hari ini masuk hitungan jam mati. Waktu COVID Delta kemarin. Uang saya bawa sampai mati? No. Saya tidak mengambil angka itu. Kenapa? Saya takut Tuhan. Kedua, saya takut mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Saya sampai detik ini, saya tidak pernah berdoa untuk Tuhan kasih saya kaya. Tuhan berkati saya biar saya pasiennya banyak. Tidak. Saya tidak pernah berdoa. Yang saya berdoa, Tuhan biarlah Tuhan ditinggikan hari ini. Satu. Kedua, biarlah saya tidak mempermalukan nama Tuhan hari ini. Karena perbuatan saya Tuhan malu. Berapa banyak kita mempermalukan nama Tuhan hari-hari ini? Oh itu orang Kristen, penipu. Oh itu ya, penipu. Utang gak bayar-bayar. Ayo yang punya utang bayarlah. Jangan malu-maluin nama Tuhan. Saya pun yang dulu terlilit bisa bayar kok lunas. Dibantu Tuhan. Berapa banyak? Saya minta Tuhan apa? Hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, dan kemurahan. Tuhan selalu menyertai saya seumur hidup. Itu yang saya minta setiap hari. Saya tidak minta berkat Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua akan ikut ditambahkan. Gitu. Dan kenapa saya tidak, setiap pelayanan saya tetap tidak mau membebani orang. Saya tidak mau, karena saya selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Saya setiap kali WL kadang-kadang saya susah pun, saya di mobil, saya menangis kepada Tuhan. Saya nyanyi lagu, saya sambil air mata jatuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya ingat Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Makanya saya selalu tiap hari saya akan tetap melakukan namanya ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu milikilah hati yang mengucap syukur. Melayani Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah mau datang. Ini sudah tidak lama lagi. Siapapun presidennya dunia pasti kacau Bapak Ibu. Belajar bersyukur di Inggris. Makan kemarin saya lihat orang terpaksa jadi PSK. Anak-anak makan karet. Kalau kita masih bisa makan nasi kuning gak lama. Masih bisa makan nasi mijo. Thanksgiving. Masih bisa makan royal. Puji Tuhan. Artinya kita masih dipelihara oleh Tuhan. Jangan suka bersungut-sungut Bapak Ibu. Jangan suka bersungut-sungut. Milikilah hati yang baik. Jagalah hati. Tambahkanlah kebajikan dalam hatimu. Dan terutama untuk pelayan Tuhan. Milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Milikilah motivasi. Karena motivasi itu sulit. Kadang-kadang kita ya kayak seperti itu. Dikasih berkat padahal hati-hati. Karena kita berkata ujilah segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak menjaga hati, hati-hati. Amin. Kita selamat bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan kita yang baik. Tapi kita karena percaya pada Tuhan, kita melakukan kehendak. Jadi
Kalau ada yang masih prinsip, oh yang penting percaya Tuhan pasti selamat. Oh berarti dia kurang belajar. Karena kita berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin. Kalau King James Version bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lagi-lagi kurang belajar. Jadi tolong belajar. Jadi percaya Tuhan jangan cuma sampai oh yang penting kita percaya Tuhan Yesus Tuhan. Kong so baptis selesai. Hati-hati. Kalau cuma begitu tidak ada ayat-ayat lanjutan. Tidak ada ayat namanya saya telah menyelesaikan pertandingan. Tidak ada. Hati-hati. Amin. Memiliki hati yang baik. Kerja yang baik. Selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang berikut adalah ini saya mengambil waktu dikit agak panjang karena saya akan flight jam 12. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Bukan cuma meraju Bapak Ibu. Benar-benar meninggalkan dan menjadi jahat. Berkata hoax. Banyak kan? Loncat pagar. Berapa banyak Bapak Ibu? Terus ngomong tentang Alkitab belepotan Bapak Ibu. Ngomong salah semua. Jadi cari-cari yang penting. Berapa banyak yang jual Tuhan karena ini? Hidup udah susah. Saya pun berpikir, saya sering guyon dengan koko saya. Sebenarnya saya ini kalau mau loncat, bisa ya. Saya punya foto-foto saya WL ini, saya bilang, saya ini loh. Bisa. Saya memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup baik, lebih baik daripada mereka yang kemarin-kemarin. Tapi saya, kalau mau ini loh Bapak Ibu. Ingat pencobaan di padang gurun 3 hal tadi. Kalau saya kejar materialistik, hedon dan kejayaan, saya pasti loncat Bapak Ibu. Kan ikut Tuhan tidak enak. Apa yang kita cari dunia ini? Materialistik, hedon ini. Artis Korea kurang apa Bapak Ibu? Artis Korea kurang apa? Kenapa dengar bunuh diri? Uang punya, wajah ganteng, cantik, walaupun plastik. Semua punya. Nama tenar. Kenapa bunuh diri? Tidak memiliki yang namanya damai Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak memiliki damai? Mereka tidak bisa bersyukur. Jadi makanya kita berkata bersyukurlah senantiasa selalu. Ada mujizat dalam bersyukur. Saya bisa lewati ini. Saya melihat ada masalah berkat dalam masalah. Masalah adalah berkat Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat. Semua kalau saya kembali lagi. Ayo Bapak Ibu, jemaat, pengerja, milikilah hati, kita punya hati. Karena hati ini peperangan, bukan ini. Hati ini paling berat. Cari uang gampang, berkat gampang, jaga hati sulit. Amin. Saya pun tidak 100% baik. Saya masih banyak yang kurang Bapak Ibu. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Berpikirlah senantiasa selalu positif. Milikilah pengenalan akan Tuhan. Dan milikilah, jangan ini kesaksian saya, tapi saya rasa semua orang punya kesaksian. Kita milikilah masing-masing pengalaman dengan Tuhan. Cari pengalaman dengan Tuhan. Kalau saya bisa punya pengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu juga pasti bisa. Kita masing-masing punya pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, itu kita akan menjadi seperti orang lain, kita akan jahat. Dan ingat Bapak Ibu, senantiasalah minta supaya roh Tuhan tetap ada kepada kita. Begitu roh Tuhan pergi dari kita, kita akan jahat seperti Saul. Amin. Oke, ini kesaksian saya. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya sungguh-sungguh berterima kasih dan saya sangat senang diundang di sini. Kalaupun berikut diundang, saya akan siap datang karena saya sudah bernasar kepada Tuhan dan saya bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Maka saya akan memberikan segalanya yang terbaik dari saya. Secara gratis, tis. Karena Tuhan kasih gratis Bapak Ibu. Tuhan kasih gratis. Oh iya, di TV pun saya tanya, kenapa kamu bisa pilih saya ya? Saya tanya loh Bapak Ibu. Kan di sana kan banyak dokter-dokter yang hebat-hebat, ada nama top, profesor, dokter bla bla. Siapa sih ini Gerald Ture ini Bapak Ibu? Bukan siapa-siapa. Ternyata Bapak Ibu tahu nama saya ada di urutan nomor 1. Mereka bilang, oh iya Pak Dok. Kita setiap talent itu, mereka ngomongnya talent. Kita setiap talent itu ada listnya. Nomor 1, talent, nomor 2, nomor 3. Jadi dokter ada di list nomor 1.
Jadi kalau dokter nggak bisa, kita akan pindah ke talent nomor 2. Itu berlaku juga ke artis juga. Itu mereka namanya talent. Jadi dia hubungi, bisa nggak tanggal sekian, jam sekian? Gak bisa, oke, kita next ke talent kedua. Jadi seperti itu. Nama saya di nomor 1. Saya tanya, siapa yang kasih nama saya? Vendor. Vendor siapa? Vendor dok. Tidak disebutin. Dan saya sampai sekarang pun bingung, kok bisa ya? Itu semua dari Tuhan. Promosi datangnya daripada Tuhan. Makanya anak muda tempat ini jangan gentar, jangan berkecil hati. Oh kita dari kampung. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, Tuhan angkat. Tapi bagaimana hidup kita dengan Tuhan, motivasi kita dengan Tuhan. Kalau motivasi kamu uang, mohon maaf, percayalah. Bukan saya menghakimi, kamu tidak akan dapat. Percayalah. Jadi mulai sekarang siapa yang motivasi ikut Tuhan, dapat jodoh, dapat uang, kaya raya, mohon maaf. Mendingan sekarang jangan deh. Bertobat karena kamu tidak akan dapat sama sekali. Saya bukan menghakimi, Tuhan marah menghakimi. Kalau melihat hidup saya rasa nggak akan dapat. Amin. Terima kasih.